Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi Kurniawan, NPM 10020218122. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Yang terhormat dosen pembimbing saya yang pertama Dr. Ibu Nia Kurniawati, DRA MSI. Kedua Bapak Asep Ahmad Siddiq, DRS MSI. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan penelitian yang berjudul Strategi Dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam, studi analisis SWOT dakwah di Masjid Al-Huda Babakan Sentral, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian saya ini ialah dakwah itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah di seluruh dunia. Dakwah juga berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang diinginkan seorang pendakwah. Sebagai landasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia itu, ajaklah manusia itu kembali kepada jalan Tuhanmu yang pertama dengan hikmah dan pelajaran yang baik, lalu bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Sungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang tersesat di jalannya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kekuatan dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, bagaimana kelemahan dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, bagaimana peluang dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Yang keempat, bagaimana tantangan dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kekuatan dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui peluang dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Yang keempat, untuk mengetahui tantangan dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Langkah-langkah penelitian. Pertama, jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Lalu, teknik pengumpulan data yang berdasarkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, sumber data penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet, dan studi terdahulu. Hasil dan pembahasan penelitian. Pertama, kekuatan dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Beliau selalu mengambil rujukan Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab yang membahas tentang tema yang akan dibawakan ketika berdakwah. Lalu, penerapan konsep strategi dakwah Ustadz Jajang Suwarna ini ialah beliau menerapkan atau memakai sifat yang wajib pada diri Rasulullah, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Lalu kelemahan beliau, masih adanya fitnah, masalah ekonomi, sifat tertutup dari masyarakat yang tidak mau menerima perubahan. Lalu peluang dakwah Ustadz Jajang Suwarna ialah, kata beliau, tidak akan mengena dakwah yang kita sampaikan, tidak akan masuk dakwah yang kita sampaikan kalau tidak dimulai dengan diri kita sendiri. Ibda bin nafsi, dimulai dari diri kita sendiri. Baru setelah kita memulai dari diri kita sendiri, kita sampaikan kepada masyarakat, insya Allah apa yang kita sampaikan benar dan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tantangan. Yang pertama, mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada masyarakat. Yang kedua, membaca Al-Quran dan berzikir sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, mengingatkan kita kepada hari akhir. Selanjutnya, kesimpulan.
Pertama, kekuatan dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam memajukan nilai-nilai Islam akan berhasil jika mayoritas masyarakat mendukung dan membantu upaya dakwah sesuai dengan keahlian dan pekerjaan masing-masing. Yang kedua, kelemahan masih adanya iri dengan dakwah Ustadz Jajang Suwarna yang mencemarkan nama baik, mencaci dan menyalahkannya. Yang ketiga, peluang dakwah Ustadz Jajang Suwarna dalam memajukan nilai-nilai Islam ialah penyampaian ajaran agama yang memuat prinsip-prinsip moral dan tuntunan etik yang harus menjadi teladan bagi umat. Yang keempat, tantangannya mengenalkan Allah dan Rasul-Nya. Kedua, membaca Al-Quran dan berzikir sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, mengingatkan hari akhir. Baiklah, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.